Permisi, Bu. Iya, selamat siang ya. Siang, Ibu. Senang sekali bisa datang. Silakan masuk, silakan duduk ya. Terima kasih, Bu. Iya. Saya izin duduk ya. Oke, baik. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Ica. Saya yang kemarin sudah membuat janji sama Ibu untuk bertemu Ibu di hari ini. Oh, oke, Ica. Salam kenal ya. Perkenalkan, Ibu juga namanya Anissa. Bisa panggil Ibu atau Ibu Anissa aja, nggak apa-apa. Nah, Ibu tuh udah menunggu kedatangan kamu hari ini. Jadi silakan duduk dengan nyaman ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Baik, sebentar ya Ica, Ibu ambilkan minum dulu untuk kamu ya. Oke, Sebentar. boleh Ibu. Permisi. Ini ya Ica. Iya, terima kasih ya Ibu. Aduh, jadi merepotkan banget nih ya buat Ibu. Tidak merepotkan sama sekali Ica. Ibu justru senang kamu mau datang ke sini hari ini. Itu bukan hal yang mudah dan Ibu menghargai keberanianmu. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Ica. Oh iya, tadi di perjalanan lancar? Lumayan sih Bu. Cuacanya cukup terik ya tadi Bu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Wah, sudah hampir juga ya kamu. Ibu senang kamu tetap hadir meskipun begitu ya Ica. Sebelum kita mulai mengobrol, ada beberapa hal penting yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu. Boleh ya Ica? Boleh banget Bu, silahkan. Pertama yaitu tentang kerahasiaan Ica. Nah, nanti semua yang kamu ceritakan pada hari ini adalah rahasia aman sepenuhnya, dan Ibu tidak akan menyampaikan ke siapapun, kepada orang lain tanpa seizin kamu. Dan ruangan ini adalah ruang aman untukmu, jadi kamu tidak perlu khawatir ya Ica. Oh gitu ya Bu ya. Saya jadi lega Bu mendengarnya. Karena emang ada hal yang agak sensitif sih Bu. Dan saya belum pernah cerita Bu ke siapapun. Ibu memahami itu Ica, dan justru karena itulah Ibu ingin kamu merasa benar-benar aman di sini. Nah, jadi cerita kamu ada di tangan yang tepat Ica. Lalu yang kedua, soal waktu. Nanti kita akan ngobrol sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam lah ya hari ini. Tidak perlu terburu-buru juga. Nah, kamu bisa cerita dengan santai. Apakah kamu nyaman dengan itu? Iya Bu, bisa 1 jam itu saya rasa udah cukup kok Bu. Baik sekali. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu nih, bagaimana kabar kamu hari ini, Ica? Jujur Bu, saya sedang nggak baik-baik aja Bu sekarang. Itu yang akhirnya ngebuat saya jadi memutuskan buat datang ke sini hari ini Bu. Ibu mendengar kamu dan Ibu sangat menghargai kejujuranmu ini, Ica. Kamu sudah berani mengakui bahwa kamu membutuhkan ruang untuk bercerita, dan itu adalah langkah yang luar biasa, Ica. Kamu tidak akan sendirian kok di sini. Terima kasih ya Ibu. Saya jadi ngerasa sedikit lebih tenang Bu di sini. Bagus. Ibu senang mendengar itu. Nah, kalau kamu sudah siap, boleh Ica mulai bercerita tentang apa yang belakangan ini Ica rasakan. Jadi gini Bu, belakangan ini tuh saya sering ngerasa sangat stres Bu, dan juga berat. Saya nggak tahu harus mulai ini dari mana Bu. Ya, coba ceritakan saja dari mana kamu merasa paling perlu untuk disampaikan. Ibu di sini siap mendengarkanmu sepenuhnya. Jadi Bu, saya sudah kerja di sebuah perusahaan F&B Bu, sudah cukup lama juga. Saya sangat lumayan berdedikasi dan juga bekerja keras Bu sejak hari pertama. Dan akhirnya saya tuh dipercaya jadi kapten, kasir, dan juga server. Jabatan itu sangat berarti juga Bu bagi saya. Karena bagi saya itu bukti bahwa saya sangat dihargai dan juga diterima di sana Ibu. Oke, baik. Ibu bisa merasakan betapa jabatan itu sangat bermakna bagimu ya Ica. Dan itu sebuah pencapaian yang nyata dari kerja kerasku selama ini. Lalu apa yang terjadi?
Kemarin awal Februari itu Bu, saya resmi Bu dicopot dari jabatan itu. Katanya karena ada selisih uang di kasir Bu. Tapi tuh Bu, saya ngerasa itu nggak adil Bu. Saya udah kerja keras loh selama ini Bu. Sehingga Sehingga saya ngerasa seperti kehilangan harga diri saya Bu. Saya malu, terpukul, dan juga bahkan sangat kecewa Bu. Ada kemarahan yang tertahan di diri saya, tapi saya nggak tahu harus melampiasinya kemana Bu. oke, Ibu di sini benar-benar memahami betapa sakitnya perasaanmu itu, Ica. Kehilangan jabatan yang selama ini menjadi bagian besar dari hidupmu tentu sangat berat. Kalau boleh Ibu bertanya, ketika kamu bilang merasa kehilangan harga diri, maksudnya seperti apa itu bagimu, Ica? Maksudnya saya ngerasa seperti saya tuh udah gagal Bu. Kerja keras saya selama ini tuh kayak sia-sia aja. Saya pikir mungkin saya ya yang memang gak layak ada di posisi itu Bu. Oke, Ibu di sini mendengarkan Ica. Jadi ada pikiran bahwa dirimu tidak layak dan gagal. Boleh Ibu tanyakan, pikiran itu sudah ada sejak kapan? Sejak jabatan itu dicabut Bu. Sebelumnya saya tuh nggak pernah mikir kayak gitu Bu. Oke, berarti dari pencopotan jabatan itu menjadi titik yang mengubah cara pandangmu tentang dirimu sendiri ya, Ica. Ibu ingin memahami lebih jauh bagaimana kondisi kamu sehari-hari setelah kejadian itu. Ya saya jadi lebih pendiam Bu. Saya hanya bicara kalau memang itu perlu Bu. Saya menghindari kontak mata dengan rekan kerja juga. Bahkan di perkumpulan keluarga, saya hanya duduk di pojokan, takut ditanya loh Bu soal kerjaan. Oh, jadi ada perubahan besar dalam hidupmu ya, Ica, cara berperilaku juga. Oke, kamu jadi mulai menarik diri dari banyak hubungan itu. Bagaimana perasaanmu saat melakukan itu, Ica? Di satu sisi sih saya merasa aman ya Bu, karena saya nggak perlu jelasin apapun. Tapi ya di sisi lain saya ngerasa sangat kesepian loh Bu, dan nggak punya tempat buat saya bercerita. Oke, baik. Ibu sudah menangkap ada dua perasaan yang berlawanan. Yang di sana ada rasa aman sekaligus kesepian yang mendalam ya, Ica. Apakah kondisi ini juga mempengaruhi fisikmu? Iya sih Bu, saya sering nggak bisa tidur, makan juga nggak teratur, terus kepala sering pusing, dan cepat banget ngerasa lelah, padahal kerjaannya ya nggak jauh beda tuh dari biasanya tuh. Oke, baik. Jadi sekarang tubuhmu ini sedang merespon semua tekanan yang kamu pendam, Ica. Itu memang sangat penting untuk diperhatikan. Lalu bagaimana hubunganmu dengan rekan kerja atau atasan sekarang? Canggung sih ya Bu. Dengan atasan ada rasa segan Bu, sekaligus rasa yang nggak terima yang belum bisa saya ungkapkan Bu. Dengan rekan kerja tuh baru saya semakin menutup diri Bu. Saya pikir nggak ada gunanya juga ya membangun kedekatan sama mereka, karena toh teman-teman lama saya juga satu persatu pergi Bu. Begitu. Lalu saya jadi nggak mau repot-repot Bu membangun hubungan baru, karena saya percaya pada akhirnya saya juga pasti akan ditinggalkan lagi kan Bu. Saya ngerasa nggak penting juga bagi orang lain Bu. Oke, Ibu di sini sangat memahami betapa melelahkannya perasaanmu itu, Ica. Rasa takut ditinggalkan itu nyata dan menyakitkan juga, Ica. Ibu tidak akan menghakimimu sama sekali. Dari semua yang sudah kamu ceritakan, apakah ada hal lain yang masih ingin kamu sampaikan? Ada Bu. Sebenarnya sebelum jabatan itu dicabut pun saya tuh udah mulai bermasalah Bu. Saya sulit menerima saran Bu dari siapapun.
mau semuanya ngikutin cara saya aja. Dan saya sering meninggalkan pekerjaan saya itu sebelum benar-benar pekerjaannya selesai, Bu. Baik, Ibu menghargai kejujuranmu itu, Ica. Berani mengakui hal itu bukan hal yang mudah. Boleh Ibu bertanya, waktu kamu tidak mau menerima saran orang lain, apa yang ada di dalam pikiranmu saat itu? Saya berpikir bahwa saya yang paling tahu, Bu, karena kan saya udah lama di sana ya, Bu. Saya ngerasa orang lain tuh nggak akan bisa memahami situasi di situ sebaik saya, Bu. Oke, ya, Ibu mengerti. Jadi kamu merasa pengalamanmu yang panjang harusnya menjadi standar. Ica, kalau kamu lihat ke belakang, kira-kira sudah berapa lama perasaan-perasaan ini kamu pendam sendirian? Sudah lama sih, Bu. Mungkin sejak teman-teman lama saya mulai pergi, Bu, satu persatu. Tapi ya saya tuh nggak pernah benar-benar berhenti, Bu, buat merasakannya. Saya terus saja berjalan seolah nggak pernah ada yang terjadi, Bu. Oke, Ibu sangat menghargai bahwa kamu hari ini mau melihat dan bercerita tentang semua ini, Ica. Kamu sudah membawa beban yang sangat berat sendirian, dan Ibu ingin kamu tahu kamu tidak sendiri lagi sekarang ya. Oke, Ica, dari semua yang sudah kamu ceritakan tadi, Ibu ingin kita bersama-sama melihat lebih dalam ya. Oke, selama ini bagaimana kamu memandang dirimu sendiri, dan sebagai diri sendiri, Ica, yang kamu kenal itu seperti apa? Ya, saya selalu menganggap, Bu, diri saya sebagai orang yang sangat bekerja keras, loyal, terus berdedikasi, dan juga layak untuk dihormati, Bu, serta dihargai. Jabatan itu, Bu, itu adalah buktinya. Oke, dan sekarang ketika jabatan itu tidak ada lagi, bagaimana kamu memandang dirimu sendiri, Ica? Saya merasa seperti bukan siapa-siapa lagi, Bu. Seperti tanpa jabatan itu tuh saya nggak punya nilai. Oke, baik. Ibu memahami itu, Ica. Jadi sebelumnya kamu memandang dirimu sebagai orang yang berharga dan layak dihargai, tapi sekarang kamu merasa tidak bernilai karena jabatan itu dicabut ya. Oke, apakah ada jarak yang sangat besar antara kedua pandangan itu ya, Ica? Iya, Bu, benar sekali. Saya sendiri juga kaget loh, Bu, menyadari hal itu. Baik, Ibu juga pernah merasakan sesuatu yang mirip dengan kamu, Ica. Dulu, Ibu itu pernah berada di situasi di mana Ibu merasa nilai diri Ibu sangat bergantung pada pengakuan dari luar. Nah, ketika pengakuan itu tidak datang, Ibu merasa seperti tidak cukup, dan Ibu baru menyadari betapa melelahkannya hidup dengan cara pandang seperti itu. Jadi Ibu sangat memahami beratnya perasaan yang kamu alami saat ini, Ica. Oh, jadi Ibu juga pernah yang merasakan hal itu ya, Bu? Saya pikir hanya saya saja loh, Bu, yang merasa kayak gini. Oke, kamu tidak sendirian, Ica. Banyak orang pernah merasakan hal yang sama seperti itu. Nah, Ica, Ibu ingin bertanya sesuatu ya. Menurut kamu, orang yang benar-benar berharga itu seperti apa? Menurut saya, orang yang berharga itu adalah orang yang diakui, Bu, punya jabatan, dan dihormati juga sama orang yang ada di sekitarnya, Bu. Oke, menarik sekali ya, Ica. Dan kalau kamu melihat pandangan itu, apakah selama ini kamu merasa hidupmu berjalan sesuai dengan standar tersebut? Dulu sih iya ya, Bu, waktu saya masih punya jabatan itu, Bu. Tapi sekarang udah nggak lagi, Bu. Itu yang membuat saya tuh merasa seperti kayak gagal total, Bu. Oke, Ica, dari yang sudah kamu ceritakan tadi, kamu bilang kamu sulit menerima saran.
ingin semua berjalan sesuai caramu dan sering menghindari teman-teman baru. Kalau kamu merefleksikan itu sekarang, apa yang kamu sadari tentang dirimu sendiri? Saya menyadari bahwa saya tuh sangat takut Bu, takut kehilangan, terus saya takut ditinggalkan, dan bahkan saya juga takut kalau nggak dianggap Bu. Dan cara saya mengatasinya justru dengan mengontrol segalanya dan juga menutup diri saya sendiri. Akhirnya malah saya tuh yang malah terisolasi. Oke, nah itu adalah sebuah kesadaran yang sangat dalam dan penting itu. Kamu baru saja melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan bagaimana perasaanmu setelah menyadari itu, Ica? Sedih sih Bu, tapi juga saya merasa sedikit lebih lega. Kayak saya akhirnya tahu Bu, kenapa saya bisa sampai ada di titik ini. Oke, jadi rasa sedih dan lega itu bisa hadir bersamaan ya Ica. Dan itu sangat wajar. Lalu Ica, kalau kamu melihat ke belakang, apa yang sebenarnya paling kamu butuhkan di balik semua ini? Bukan jabatan, bukan penilaian orang lain, tapi kebutuhan terdalam dalam diri kamu sendiri. Saya butuh merasa diterima ya Bu, diterima apa adanya tanpa harus membuktikan apapun Bu ke orang lain. Dan juga satu, butuh hubungan yang aman Bu, tidak takut buat ditinggalkan gitu. Ya, oke. Jadi kebutuhan itu sangat manusiawi ya Ica. Dan kamu juga baru saja menemukan jawaban dari dalam dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Itu adalah langkah yang sangat berharga. Ica, setelah kamu menyadari kebutuhan terdalammu ini, Ibu ingin bertanya suatu hal lagi. Kalau kamu membayangkan dirimu beberapa bulan ke depan, Ica yang sudah melewati semua ini dengan baik, kira-kira seperti apa Ica yang ingin kamu lihat? Saya ingin sekali menjadi Ica yang bisa menerima diri saya sendiri Bu, yang gak lagi bergantung pada jabatan atau penilaian orang lain untuk merasa bahwa diri saya ini berharga, yang juga berani membuka diri lagi dalam hubungan, gak terus menerus nutup diri Bu karena takut ditinggalkan. Oke, Ibu sangat senang mendengar harapan itu Ica. Itu harapan yang sangat bermakna sekali. Baik, kalau Ibu boleh tahu dari harapan-harapan itu, mana yang paling kamu rindukan untuk segera kamu rasakan? Yang paling saya rindukan adalah saya bisa merasa nyaman Bu dengan diri sendiri, gak lagi ngerasa malu atau berusaha terus menerus. Dan juga saya mau bisa tidur malam Bu tanpa pikiran yang terus berputar. Oke, jadi rasa nyaman dengan diri sendiri, terbebas dari rasa malu yang berlarut-larut, dan ketenangan di malam hari. Itu adalah harapan yang sangat konkret dan manusiawi ya Ica. Dan Ibu juga menghargai itu. Dan Ibu melihat bahwa harapan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kamu Ica. Kamu tahu apa yang kamu inginkan, itu adalah kekuatan yang terbesar. Iya Bu, saya gak pernah menyebutkannya dengan jelas seperti ini sebelumnya. Sepertinya saya terlalu sibuk tenggelam dalam kesedihan sampai saya lupa bahwa saya tuh masih punya harapan ya Bu. Oke, dan sekarang kamu sudah menyebutkan itu Ica. Harapan itu nyata dan itu adalah milik kamu, dan itu juga menjadi tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang masih percaya pada kemungkinan yang lebih baik, dan bagian itu yang akan menggerakkanmu ke depannya Ica. Oke, Ica, tadi kamu bilang orang yang berharga adalah orang yang punya jabatan dan diakui orang lain. Sekarang setelah
semua yang sudah kamu ceritakan dan renungkan, apakah kamu masih memegang pandangan itu sepenuhnya? Jujur ya Bu, saya tuh mulai melakukan hal itu Bu, karena ternyata ya jabatan itu pergi, tapi saya masih di sini aja. Saya masih ada, dan mungkin nilai diri saya memang ya bukan dari jabatan Bu. Oke, tepat sekali Ica. Dan kesadaran itu muncul dari dalam dirimu sendiri. Itu sebuah pandangan yang sangat penting Ica. Nah, sekarang ibu ingin mengajak kamu untuk melihat ke depan. Kamu punya kebebasan untuk memilih bagaimana kamu ingin melangkah. Apa yang ingin kamu lakukan secara berbeda ke depannya? Saya ingin lebih berani Bu menghadapi apa yang saya rasakan Bu. Terus tidak lagi memendam atau lari dari perasaan saya Bu. Oke, baik Ica. Itu adalah niat yang sangat baik Ica. Jadi berani membuka diri terhadap apa yang kamu rasakan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Itu adalah sebuah tanda bahwa kamu mulai terbuka pada pengalaman kamu sendiri. Karena hanya dengan begitu kamu bisa tumbuh dan belajar dari setiap kejadian yang kamu lalui Ica. Iya ya Bu, selama ini saya terlalu banyak menutup diri Bu. Saya nggak mau lagi deh Bu kayak gitu Bu. Bagus sekali Ica. Nah, ibu ingin bertanya, di luar jabatan dan pekerjaan, apa yang sebenarnya membuat hidupmu terasa bermakna? Saya rasa ketika saya itu bisa membantu orang lain ya Bu, dan ketika saya punya kayak sebuah hubungan yang tulus Bu dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, itu yang membuat saya lebih merasa hidup Bu. Wow, itu sangat indah ya Ica. Jadi makna hidupmu sesungguhnya ada pada hubungan yang tulus dan kontribusi nyata kepada orang lain, bukan semata-mata pada sebuah jabatan. Jadi makna itu tidak hilang meskipun jabatan itu jabut ya Ica. Iya ya Bu. Jadi ketika ibu bilang itu tadi, saya menyadari bahwa saya masih punya ya Bu banyak hal yang berharga dalam diri saya sendiri. Betul sekali Ica. Kamu adalah Ica yang bekerja keras, loyal dan berdedikasi sejak hari pertama. Nah, kamu juga adalah Ica yang punya keberanian untuk datang ke sini hari ini, berbicara jujur tentang hal-hal yang sangat berat, dan itu adalah kekuatan yang ada di dalam diri kamu sendiri, dan tidak ada seseorang pun yang bisa mengambilnya dari Ica. Saya jadi ingat Bu, dulu tuh saya memang nggak mudah menyerah Bu. Saya pernah lewatin banyak banget hal yang sulit di tempat kerja saya, tapi saya tuh selalu bisa bangkit. Oke Ica, kamu baru saja melihat kekuatanmu sendiri. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri selama ini? Apakah kamu juga memberikan kebaikan dan penerimaan yang sama kepada dirimu seperti yang kamu berikan kepada orang lain? Kayaknya kok enggak ya Bu. Saya jauh lebih keras Bu sama diri saya sendiri daripada sama orang lain. Kalau orang lain salah, saya tuh kadang bisa memaklumi mereka, tapi rasanya kalau saya sendiri yang salah, saya langsung menghukum diri saya Bu. Nah, bagaimana kalau hari ini kamu mulai berlatih untuk menerima dirimu sendiri apa adanya, termasuk sisi yang belum sempurna seperti kamu menerima orang lain. Kamu juga layak untuk mendapatkan pengertian dan kasih sayang itu Ica, terutama dari dirimu sendiri. Iya ya Bu, saya rasa saya perlu belajar hal itu, menerima diri sendiri tanpa harus menghukum diri saya Bu. Oke Ica, selama ini kamu bergantung pada penilaian orang lain untuk merasa berharga. Jabatan memang sebagai bukti, pengakuan atasan, dan pendapat rekan kerja kamu. Nah,
Bagaimana kalau sekarang kamu mencoba menilai dirimu berdasarkan standar sendirimu? Apa standar itu menurutmu? Standar saya ya mungkin ketika saya bisa jujur Bu, ketika saya mau belajar dari kesalahan, dan ketika saya tuh berani menghadapi kesulitan saya tanpa saya harus lari. Itu mungkin yang membuat saya bangga Bu pada diri saya sendiri. Oke, luar biasa Ica. Standar itu jauh lebih kuat dan lebih stabil daripada penilaian siapapun dari luar sana. Karena standar itu yang kamu kuatkan itu tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang lain Ica, dan tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Tapi ya Bu, saya tuh masih takut Bu sama masa depan. Gimana kalau saya nggak bisa berubah gitu Bu? Gimana kalau orang-orang tetap kayak mandang saya rendah gitu Bu? Ibu sangat memahami rasa takutmu itu Ica, tapi ibu ingin mengajakmu untuk hadir di sini di momen ini. Nah, bukan di masa lalu yang sudah terjadi, bukan pula di masa depan yang belum pasti, tapi apa yang kamu rasakan sekarang, detik ini, setelah semua yang sudah kita bicarakan ini. Jujur Bu, saya ngerasa lebih ringan sih, lebih jernih juga, dan juga buat pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya ngerasa ya ada harapan baru bagi saya Bu. Oke, harapan itu nyata ya Ica, dan itu milikmu saat ini. Jadi bisa kamu mulai dari sini, dari momen ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini itu sudah cukup dan sudah bermakna. Iya Bu, saya juga ingin mulai dengan hal-hal yang kecil, menyapa rekan kerja baru saya, terus menjaga makan dan juga tidur saya saat malam. Dan saya juga mau coba lebih jujur Bu sama diri saya sendiri tentang apa yang mungkin akan saya rasakan. Oke, nah itu adalah langkah yang sangat konkret dan realistis ya Ica, dan ibu percaya kamu mampu melakukannya karena kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan dalam diri kamu Ica. Baik, Ica, kita di sini sudah hampir di akhir sesi ya hari ini. Ibu ingin mengajakmu untuk membuat rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan bersama tadi. Ceritakan dengan kata-katamu sendiri apa yang paling bermakna bagimu dari sesi ini. Oke, baik Ibu. Hari ini tuh saya menyadari bahwa ya selama ini saya menghubungkan nilai diri saya sendiri tuh dengan jabatan dan juga pengakuan dari orang lain Bu. Ya ketika itu hilang, saya pun merasa diri saya ini jadi nggak berharga. Saya juga menyadari Bu bahwa saya itu menutup diri pada orang lain karena ya saya takut untuk ditinggalkan Bu. Padahal justru itu Bu yang membuat saya semakin kesepian. Saya juga belajar bahwa nilai diri saya itu bukan berdasarkan jabatan, tapi dari siapa saya yang sebenarnya Bu. Dan saya juga masih punya harapan serta kekuatan itu dalam diri saya sendiri. Oke, ibu sangat memahami dan mengapresiasi dari rangkumanmu itu Ica. Kamu melihatnya dengan sangat jernih dan mendalam ya Ica, dan komitmen yang sudah kamu rumuskan tadi, dari menyapa rekan kerja, menjaga diri, dan lebih jujur kepada dirimu sendiri, itu adalah langkah nyata yang bisa kamu mulai besok ya Ica. Iya Bu, saya akan mencobanya besok, dan sekarang pun saya juga sudah merasa lebih siap Ibu. Oke, Ibu sangat percaya kalau kamu itu bisa Ica. Kamu telah membuktikannya hari ini dengan keberanianmu berbicara jujur dan merefleksikan dirimu sendiri. Itu bukan hal yang mudah dan kamu bisa melakukannya dengan luar biasa Ica. Sebelumnya terima kasih banyak ya Ibu. Saya tuh ngerasa benar-benar sangat terbantu di sini.
Ini pertama kalinya saya ngerasa cerita saya tuh bisa benar-benar didengar sama orang lain, Bu. Oke, baik. Ibu sangat senang mendengar itu, Ica. Dan kalau suatu saat kamu merasa sedang berpikiran berat lagi atau ada hal baru yang ingin kamu bicarakan, Ibu selalu ada dan terbuka untuk sesi selanjutnya, Ica. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian. Iya, Bu, saya paham. Terima kasih sekali ya, Bu. Iya, sama-sama, Ica. Kamu sudah luar biasa. Dan ingat, kamu berhak untuk bahagia dan diterima apa adanya, mulai dari dirimu sendiri. Nah, mungkin sesi kali ini Ibu tutup ya, Ica. Nanti kamu pulang, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa bertemu hari esok lagi ya, Ica. Iya, Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Bu, udah mau dengerin, dan juga saya pamit mau pulang dulu. Terima kasih banyak, Baik, Bu. ya. Terima kasih ya. Selamat siang, Ya, Bu. iya, selamat siang, Permisi. Ica.